Oke, kita mulai ya. Pinter Sali. Rita pinter. Good evening Chip. Sudah 2000 aja yang nonton. Mari kita mulai. Sorry komennya aku matiin. Dan langsung aja kita lihat IHSG-nya kabarnya gimana. Ya, hari ini IHSG merah. Ya, jadi hari ini IHSG-nya merah. Teman-teman yang di TokTok yang di YT langsung aja ke Igoy supaya bisa lihat chartnya. Ya, jadi IHSG-nya merah. Yang ngedorong turun hari ini ada beberapa saham, yaitu saham Unilever lumayan gede. Aku nyalain komen sebentar. Siapa di sini punya Unilever? Tulis Unilever ya, mungkin lagi dak duk der. Waduh, gimana ini ya. Terus kemudian AMMN itu turun 2%. Dan masih bisa turun lagi. AMMN tren besarnya masih tren turun ya di sini. Garis merah ini aku zoom out. Aku kasih lihat garis merah di sini ya, merah ini masih tren turun. Terus kemudian selain itu ada saham brand yang hari ini turun juga 2,31%. Kalau brand ini kayaknya ada tanda-tanda dia mau belok naik gitu deh beberapa hari terakhir. Jadi ini turunnya kayak retrace aja. Tapi kita tetap belum masuk brand. Kenapa? Karena saham yang lain juga masih banyak pilihannya. Nah, TLKM hari ini turun juga, jadi nggak cuma Unilever, TLKM hari ini turun juga, tapi turunnya sekitaran 1,36%, jadi nggak begitu banyak. Dan lagi musim laporan keuangan, ya, jadi musim laporan keuangan, bentar ya. Terus aku akan bahas juga, ini ada yang nanya adanya kebijakan penghapusan utang nelayan dan petani gimana pengaruhnya dengan saham banking. Aku akan bahas ya. Langsung aja kita start dengan saham perbankan seperti biasa, 4 perbankan gede. Aku akan start dari BBRI, BBCA. Ya, ini seperti yang kemarin kita udah antisipasi ya. Ini BBCA ini dia membentuk pattern cup with handle. Kemarin udah keluar laporan keuangannya BBCA. Jadi BBCA ini laporan keuangannya itu bagus. Dia labanya naik 12,9% secara tahunan. Jadi 41 triliun. Terus kemudian penyaluran kreditnya juga naik 14,5% tahunan. Dari semua segmen ini melebihi pertumbuhan industri 10,4% ya. Jadi ini bagus untuk BCA. Terus corporate loan-nya dia tumbuh 15,9%. Secara tahunan UMKM kredit untuk UMKM tumbuh di atas industri 14,2%, kredit untuk consumer itu naik sekitaran 13,1%. Jadi dari semua segmen itu penyaluran kreditnya naik dan ini bagus buat BCA. Intinya BCA ini dia membentuk pattern cup with handle, jangka menengah panjang masih akan naik meskipun dalam jangka pendeknya sideways biasa aja. Oke, jadi market masih menunggu tanggal 6 sampai 7 November The Fed akan nurunin suku bunga atau enggak. Oke, kemudian kita akan lihat untuk saham yang berikutnya. Ya, ini ada saham BMRI. Gimana kabarnya saham BMRI? BMRI hari ini ada asing net sale sekitaran 104,8 miliar. Ya, jadi 104,8 M buat BMRI. Terus hari ini turun dikit dibandingkan dengan BCA, masih menunggu earnings laporan keuangannya yang akan muncul pada tanggal 28 Oktober ya. Jadi periodnya sampai September 2024 itu munculnya tanggal 28 Oktober nanti. Jadi masih nunggu earnings, kemungkinan besar hasilnya juga akan bagus sehingga kalau ada turun koreksi-koreksi kayak gini, ini buat teman-teman trader mungkin bisa menjadi kesempatan. Tapi kalau untuk investor sebenarnya
MRI ini udah agak kemahalan. Saya mewaspadai adanya pattern head and shoulders di sini. Jadi masih bagus ya, fundamentalnya masih oke. Big investor juga masih suka, kayak JP Morgan itu dia juga masih suka dengan BMRI ini. Cuman memang dia sideways di atas, kira-kira kayak gini. Dan naiknya udah ketinggian dari sejak pandemi kemarin, udah naik 300%. Bottom pandemi di Maret 2020. Kemudian BBNI ini juga kita masih menunggu laporan keuangannya, belum rilis untuk BBNI. Let me check. 23 Oktober harusnya. Ya, terus perhatikan di sini, ini secara teknikal BBNI ya, ini secara teknikal BBNI, perhatikan dia udah naik lumayan tinggi, sekitaran 11% dari bottomnya pada tanggal 8 Oktober, tepat ketika bursa China waktu itu dibuka. Jadi di sini turun di akhir September tuh turun karena kekhawatiran duit pindah ke China, ternyata cuman profit taking doang, investor terus pada beli lagi. Nah sekarang posisi BBNI udah mulai agak nanggung, dan posisinya kalau dibandingkan dengan 4 saham itu tadi, BBRI sebenarnya yang paling murah. Ya, jadi ini yang paling murah di sini. Secara valuasi maupun secara teknikal. Jadi secara teknikal dia masih paling dekat area support. Supportnya di mana? Di 4.800. Kalau Bapak Ibu punya duit nganggur atau uang dingin, bisa sih kalau misalkan mau taruh di BBRI dan dibiarin kayak 1 bulan sampai 3 bulan atau mungkin 1 tahun. Itu juga menarik ya, bisa berbuah gitu. Jadi kira-kira aman nggak sih investasi di sini? Paling low risk sih ya. Oke. Ya, terus kemudian aku mau cek teman-teman di sini siapa yang punya 4 saham ini, silahkan tulis di chatroom. Jadi BBRI lagi disupport aja nih, lagi disupport normal-normal aja. Laporan keuangannya should be keluar dijadwalkan tanggal 13 November 2024. Sampai periode September ini akan keluar di November. Jadi Oktober November ini banyak laporan keuangan yang mulai dirilis ya, jadi perbankan kemungkinan besar masih akan bagus, dan ini BBRI bisa jadi bottomnya di bulan Oktober sekitaran level 4.800. Terus gimana kabarnya dengan BBTN? Ya, BBTN per hari ini dia mantul, dia membentuk pattern cup with handle. Kemarin kita ada spekulatif buy on weakness, dan benar hari ini mantul, tapi jangan terlalu tinggi ekspektasi dulu. Apakah dia akan langsung naik sampai ke 15.35? Belum tentu, dia bisa sideways dulu, kira-kira bisa ke kanan dulu. Sukimaru nanya, outflow asing di BRI kok nggak bisa-bisa? Iya kan, asing mau profit taking nih, aku kasih lihat ya BBRI ya. Dia tuh cuan dari mana? Asing tuh banyak beli dari mana? Banyak beli dari bulan Juli dan bulan Agustus kemarin. Perhatikan di sini, perhatikan baik-baik. Aku matiin dulu komennya karena rame banget di sini komennya di Igoy. Nah, perhatiin di sini ya. Ini ada yang bilang asing kok nggak kelar-kelar ya net sale-nya ya. Ini kalau dari bottomnya di Juni kemarin, nggak usah lah dari pandemi. Hedge fund kalau lagi trading Juni sampai sekarang ini masih cuan 17%. Jadi wajar kalau mereka misalkan masih jualan atau masih profit taking, kira-kira kayak gitu. Ini kenapa yang di JT nggak ada komennya ya? Coba kalian komen, lagi error atau gimana, saya nggak tahu. Nah, sedangkan kalau yang dari Agustus, bottomnya di Agustus, ya ini kan kemarin yang Juni sampai Agustus ada yang udah profit taking ya, turun di sini. Lihat di Igoy biar bisa kelihatan chartnya. Igoy-nya @official. Nah, ini kalau yang beli dari Agustus, bottomnya 5 Agustus, aku ingat banget ini The Fed mulai mengumumkan dia akan menurunkan suku bunga pada September. Nah, ini mulai naik. Kalau pakai modal Agustus mereka masih cuan 5%. Jadi wajar lah kalau mereka mau profit taking. Tapi kita melihat di sini sudah mulai ada akumulasi lagi. Tanda akumulasi itu gimana? Sideways setelah downtrend. Oke teman-teman yang di Tok yang di YT boleh ke Igoy untuk bisa lihat chartnya. Dan malam hari ini ada data dari Amerika yang
bisa kita perhatikan apakah The Fed nanti akan menurunkan suku bunga atau enggak. Data-data ini merupakan data pendukung aja, dan pastinya masih ada data lain yang menjadi faktor penentu atau pengambil keputusan The Fed akan turunin suku bunga atau tidak. Jadi ada data angka klaim pengangguran Amerika per 19 Oktober 2024 itu turun dari minggu sebelumnya. Kalau klaim pengangguran turun, artinya orang-orang yang mendapatkan bantuan untuk pengangguran ini turun gitu loh. Berarti angka penganggurannya semestinya membaik gitu ya. Jadi sempat mencapai puncaknya dari 3 minggu sebelum ini. Kalau aku bisa kasih lihat chartnya, kira-kira bentuknya kayak gini. Dari 242.000 jadi 227.000. Nih ya, aku kasih lihat chartnya ya. Sebentar. Ini initial jobless claim. Ini tertinggi tuh kayak beberapa waktu yang lalu di sini. Terus ini udah mulai turun. Nah, jadi udah mulai turun yang minta klaim untuk pengangguran di Amerika. Nah, ini kira-kira efeknya apa? Kalau kayak gini dianggap sebagai ekonominya membaik gitu ya. Jadi kemungkinan kalau faktor penganggurannya berkurang justru malah membuat The Fed faktor untuk menurunkan suku bunganya tuh jadi semakin sedikit gitu loh. Jadi kalau perekonomiannya memburuk, suku bunga semakin cepat diturunin. Tapi sekali lagi aku bilang ini ada banyak faktor yang lainnya, dan nggak cuman ngelihat data pengangguran cuman 1 pekan aja. Mungkin lebih ngelihat ke data pengangguran selama beberapa bulan terakhir juga gitu. Terus US and S&P Global Manufacturing PMI ini datanya keluar jam 8.45 nanti. Kita jadi lagi menunggu juga ya. Nanti kita akan kabarin gimana ya. Jadi apakah masih akan ekspansi atau justru malah terkontraksi untuk data PMI ini. Nah, ada yang menarik dari pemerintahan Pak Prabowo. Jadi kalau kita perhatikan ada banyak kebijakan, tulis di komen kalian ingat kebijakan apa aja. Kebijakan yang pertama adalah apa? Yang paling aku ingat sebenarnya 3 juta rumah, terus kemudian biodiesel, terus apa lagi? Makan bergizi gratis, terus apa lagi ya? Pajak properti yang dipangkas 16%-an, terus apa lagi? Coba tulis. Oh, ini ada yang bilang Pak Erick Thohir mau rampingin BUMN lagi. Terus yang terbaru adalah penghapusan hutang atau pemutihan, sebenarnya pemutihan utang untuk nelayan dan juga petani. Nelayan dan juga petani, bukan pemutihan uang ya. Pemutihan utang. Ini ada yang bilang PPh badan katanya 20%, tapi PPN naik jadi 12%, tapi katanya mau ditangguhkan sih gitu. Oke, terus utang ke teman nggak dihapuskan sih, Enfaan. Nah, terus aku mau matiin dulu komennya biar aku bisa fokus. Apa impactnya semua ini? Dan tadi aku ada baca berita juga ya dari Pak Hashim, katanya pemerintahan sekarang ini lagi ngecekin pengusaha-pengusaha, 300 pengusaha yang nggak bayar pajak, yang nggak punya NPWP, pengusaha agriculture, mungkin pengusaha CPO atau gimana gitu, mereka jualan barangnya keluar, mereka nggak bayar pajak, dan 300 pengusaha ini katanya kalau mereka bayar pajak itu nilainya sekitaran 300 triliun gitu. Aku bahas dulu satu-satu, bicara tentang Presiden melakukan pemutihan utang petani dan nelayan. Utang ini yang dimaksud adalah utang debitur pada masa krisis 1998 dan 2008 dan juga krisis-krisis lainnya. Nah, sebenarnya utang-utang itu tuh udah di cover oleh asuransi ke perbankan. Ya, tapi hak tagihnya tuh sampai sekarang masih ada, masih tetap harus ditagih, kira-kira kayak gitu. Jadi nasabah yang nunggak ini tuh nggak bisa ngambil kredit lagi karena BI checkingnya tuh jelek. Nah, dengan adanya pemutihan, BI checking jadi bersih dan bisa ambil kredit lagi. Kira-kira kayak gitu. Secara umum impactnya ke sektor perbankan dalam jangka pendek akan bagus. Kenapa? Karena 6 juta orang itu bisa mengajukan kredit lagi ke bank, jadi tingkat penyaluran kredit itu lebih meningkat. Cuman mesti harus dibarengi dengan
kredit analisis yang oke ya, supaya jangan sampai terjadi nunggak-nunggak lagi yang berikutnya. Istilah kata, buat bayar utang yang dulu aja belum bisa, lu utang lagi gitu. Ya, jadi kalau misalkan kondisi perekonomian mereka masih bermasalah, ngutang lagi, nanti malah jadi meningkatkan rasio kredit bermasalah bank atau NPL ya, non performing loan-nya. Nah, jadi itu bisa mempengaruhi strategi bank ke depan yang akan berhati-hati memberikan kredit. Nah, kalau banknya jadi hati-hati ngasih kredit, itu pertumbuhan kredit itu bisa melambat dan juga kemungkinan biaya kreditnya itu bisa lebih tinggi. Kenapa? Karena pinjaman baru lebih beresiko. Terus kalau biaya kreditnya membengkak, maka laba perbankan itu bisa tergerus karena perusahaan harus menyisihkan lebih banyak cadangan buat menutup resiko kredit bermasalah itu. Jadi impact-nya kayak gitu buat jangka panjang. Ya, jadi kita tetap harus mengawal untuk NPL-nya bagaimana. Yang paling banyak ngasih kredit untuk KPR tuh BBTN, tapi kalau untuk UMKM ya semuanya mengalami peningkatan lah. Tadi BCA juga bilang growth-nya segini di atas industri gitu ya untuk kredit UMKM juga. BRI banyak kasih kredit ke UMKM juga. Oke ya, terus kalau aku memperhatikan kebijakan dari pemerintahan yang baru ini, teman-teman yang di TokTok yang di JT bisa ke Igoy ya. Jadi kalau aku memperhatikan kebijakan dari pemerintahan yang baru ini, mereka itu baru ingin menunjukkan, biasa di awal pemerintahan kayak periode awal-awal Pak Jokowi dulu ya, menunjukkan prestasi bahwa kita ini bersih, kita ini bisa kerja, terutama 100 hari pertamanya gitu loh. Nah, jadi impact-nya apa ke sektor, ke berbagai sektor dan juga ke BUMN juga, tadi ada yang nanya juga, akan ada bersih-bersih. Jadi kayak di Teens itu kemungkinan nggak cuman di Teens doang, Teens itu kan kayak ada bersih-bersih lah ya, koruptor-koruptornya dibersihin, dan itu akan berimbas positif buat kinerja perusahaan. Jadi kalau memang pemerintahan yang baru ini mereka baru ingin menunjukkan pada masa probation. Biasa kalau orang kerja masa probation 3 bulan ya. Jadi sekitaran 3 bulan atau 100 hari itu pada masa percobaan mereka ingin menunjukkan mereka bersih, mereka capable, mereka bisa kerja, dan mereka bisa membawa perubahan untuk swasembada pangan, swasembada energi. Ya udah, kita lihat aja, semestinya impactnya positif buat berbagai sektor. Nah, kita mau ngeliat nih sektor apa lagi yang diuntungin. Kita udah ada bahas beberapa sektor tadi ya. Perbankan tadi impactnya aku udah bahas, properti juga kemarin aku udah sempat bahas beberapa kali. CPO kita kemarin juga udah bahas 2 hari berturut-turut kalau nggak salah, tapi ini aku mau review lagi. Jadi pemanfaatan kelapa sawit menjadi BBM, yakni biodiesel, saat ini udah mencapai B40 atau kadar sawit 40%. Targetnya tahun depan itu bisa mencapai B50 atau kadar sawit 50%. Dan Pak Prabowo tuh maunya, ambisius banget bahwa Indonesia bisa mencapai 100% kadar biodiesel dari 100% dari kelapa sawit gitu ya. Dan bahkan Pak Prabowo punya target 8% pertumbuhan perekonomian di tahun ketiga. Jadi bukan tahun pertama gitu. Jadi baguslah, ambisius lah, silahkanlah, oke gas lah gitu loh. Dan di awal mau menunjukkan bahwa oke, kita nih bersih, kita nih bisa kerja, baguslah, tunjukkanlah. Dan kalau bisa ya jangan di awal doang, semoga bisa di periode-periode berikutnya barangkali nanti terpilih lagi ya di akhir periode, tunjukkan yang bagus gitu ya. Nah, kita lihat sektor CPO impactnya bagaimana, tapi kalau kita perhatikan sebenarnya ini bukan cuma sekedar efek dari kebijakan pemerintah aja, karena sebenarnya saham-saham CPO ini udah naik duluan ketika berita itu belum muncul. Kenapa? Karena harga CPO yang pakai ya acuan dari Malaysia ini udah naik lumayan signifikan ya. Jadi kalau diperhatikan ini nih harga CPO itu tuh udah mulai naik dari 17 September 2024 dan sebelumnya di 15 Agustus tuh juga udah naik lumayan tinggi gitu. Nah, kita mau lihat sekarang saham DSNG. DSNG ini M-Trade baru aja tadi profit taking sekitaran 21-25% untuk jangka menengahnya. Yeay, kasih tepuk tangan dong.
Kasih tepuk tangan buat M-Trade. Nah, aku nggak tahu ada nggak dari antara kalian yang turut menikmati cuan ini. Meskipun aku sering menceritakan cuannya M-Trade ya, untung berapa persen, tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa kita lebih seneng kalau kita di value prestasi kita itu dari memberikan edukasi buat Anda, sehingga buat Anda tuh benar-benar mengerti dan tahu caranya gitu ya. Oke, jangan jual ginjal Jared Cho, masa jual ginjal all in? Nggak boleh, tetap ya, jangan all in. Ingat Warren Buffett itu selalu menyediakan cash. Dan tahu nggak sih 20% duitnya Berkshire Hathaway konon ditempatkan pada obligasi gitu ya. Jadi begitu sewaktu-waktu terjadi crash, karena crash itu tidak bisa terprediksi. Jadi nggak bisa kayak, oh tahun depan mau crash nih, kayak Robert Kiyosaki nebak-nebak terus tiap tahun. Nanti kejadian juga gitu. Nah, maka dari itu Warren Buffett dengan bijaksananya selalu menempatkan uangnya paling tidak 20% untuk dia menyiapkan crash. Nah, kenapa jangka menengahnya di profit taking? Teman-teman yang di TokTok yang di YT boleh ke Igo yuk. Dan ini YT-nya entah kenapa kok nggak bisa keluar komennya, saya nggak bisa lihat komen kalian. Langsung aja ke Igo supaya bisa melihat chartnya. Kenapa hari ini profit taking 21 sampai 25% untuk DSNG? Simply karena keluar yang merah ini. Pertanyaannya, mungkin jika Anda adalah murid dari M-Traders atau Super Traders, pertanyaan adalah kenapa sih nggak nunggu sideways dulu terus breakdown gitu loh baru dijual? Karena jawabannya simple, karena bantalan cuan kita hanya 21%. Cie, sombong nih, 25% aja hanya. Itu gede teman-teman, terutama buat investor-investor besar ya, itu angka itu besar gitu. Jadi ke depan kita masih akan watch DSNG ini untuk kita mau trading lagi gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan sektor properti. Bentar. Oke, jadi sektor properti yang pemerintah ada kasih tahu, oh akan ada pembangunan 3 juta rumah per tahun. Sektor perbankan yang terkait dengan KPR, BBTN tuh menarik ya gitu. Dan aku sempat tradingin dan juga investasiin juga ada sih. Terus pajak pertambahan nilai ya untuk PPN DTP-nya itu ditanggung oleh pemerintah 100%. Wow, luar biasa banget. Terus ada perpanjangan insentif DP 0% untuk rumah hingga akhir 2025 dan juga untuk otomotif juga. Jadi nanti otomotif kita akan bahas juga. Terus ada kabar penghapusan pajak properti. Kuota rumah subsidi ditambah 166.000 jadi 200.000 unit. Dimulainya tren penurunan suku bunga KPR bisa makin ringan, pasokan semen diprediksi oversupply hingga 2030, maka harga semen potensi lebih murah sebagai bahan baku utama pembuatan rumah. Ada 2 sektor yang saya mau bahas di sini. Yang pertama sektor properti dan kedua sektor semen. Nah, sektor properti ini sebenarnya udah banyak yang naik. Tapi beberapa mulai sideways kayak BSDE, CTRA, Pewon, SMRA itu mulai sideways. Sedangkan ada satu saham properti yang M-Trade abis profit taking, yaitu saham PANI yang lagi banyak lagi banyak dia ngomongin teman-teman di luar sana, bisa sampai no bantun loh, bisa no bantun, bisa 20.000, bisa 21.000. Oke, kita realistis aja. M-Trade itu udah review buy sejak tanggal 21 Agustus. Mari kita lihat 21 Agustus itu di mana? Di sini, pas lagi di bawah banget di sini ya. Jadi ini aku linkerin di sini. Terus profit takingnya baru tadi ya. Jadi M-Trade ini profit taking sekitaran 146 sampai 148%. Kemarin sempat mencapai 170%, tapi kita jual review sell hari ini. Ya. Jadi kenapa kok bantalan cuannya banyak kok dijual? Pertanyaan berikutnya, kalau tadi kan bantalan cuannya dikit tuh, cuman 20%, ini kenapa sih nggak nunggu lagi sampai 13.000 terus sideways lagi, naik lagi? Iya, seneng aja sih take profit di atas 100% gitu loh, jangan sampai di bawah cepehun. Ini kan pencapaiannya M-Trade yang bisa di show off juga gitu ya, meskipun kita lebih suka nge-show off untuk program
bimbingan edukasi kita yang secara intensif bikin kamu lebih jago gitu. Nah, jadi kesimpulannya sebenarnya Pani ini yang lagi banyak dibahas di luar-luaran sana. Bahkan aku mendapatkan satu riset dari sekuritasnya tuh sebenarnya legit. Cuman saya bingung juga ya bikin ya semua orang punya hak untuk menilai satu saham ya sampai 20.000 dan 21.000. Secara valuation Pani ini valuasinya udah tinggi. Mau dijustify pakai cara apapun, ini tetap tinggi valuasinya. Meskipun demikian, saham yang valuasinya mahal tuh memang bukan berarti nggak bisa naik. Tapi kita mesti sebagai retail tuh tahu diri aja gitu loh. Jangan cuman pakai berita, oh katanya, kata siapa? Kata dia, nanti kalau rugi, nyangkut, nyalahin orangnya, nggak boleh. Jadi orang itu mau punya target 20.000, yang itu punya target 21.000, silahkan. Intinya sekarang Pani itu jangan masuk dulu. 2 hari ini menunjukkan tanda distribusi lah. Wong kita profit taking kok lu masuk. Ya M-Trade nggak ada kepentingan gitu loh. Kalau misalkan kita punya barang beneran ini apa namanya kita kelola punya barang kita mau exit suruh kamu beli bisa-bisa aja, tapi kita nggak pernah mau kayak gitu ya. Jadi perhatikan 2 hari ini jatuh dengan volume transaksi cukup besar. Ada kemungkinan dia akan menjadi sideways seperti ini, atau skenarionya bisa jadi dia turun ke bawah dan sidewaysnya begini sampai ke 10.600. Bisa nggak? Bisa. Naik lagi bisa nggak? Bisa. Atau bablas turun terus bisa nggak? Bisa. Segala kemungkinan bisa terjadi. Jadi jangan hajar beli di atas, yang di tok-tok, yang di YT boleh ke Igoy untuk bisa lihat chartnya ya. Oke. Terus batasnya di 15.825. Jadi kita akan watch lagi, Pani tidak akan kita tinggalkan, kita akan watch terus. Kalau dia breakout lagi dari 18, kita akan profit taking lagi. By the way, kalau aku tarik ke belakang, Pani ini pernah loh dia tuh sideways lama dari November 2023 sampai dengan Agustus 2024. Nah, pada masa sidewaysnya ini sebelumnya dia didahului dengan super strong uptrend juga. Ya, jadi super strong uptrend juga. Ada beberapa orang yang dapat Pani ini di bawah banget, kayak di level 1100 sampai sekarang tuh cuannya memang secara percentage gede. Tapi M-Trade memilih ketika waktu itu kita juga cuan, kita profit taking sekitaran bulan September 2023 100%. Ada historinya, nanti saya kasih lihat. Dan kemudian setelah itu karena garis kemiringan trennya udah gila naik banget, kita memilih untuk swing trading aja. Malam hari ini nih banyak edukasinya dari chart Pani ini. Kalian boleh ngelihat di Igoy ya. Nah, yang menarik dari Pani yang aku suka dari patternnya dia adalah ini entah BD, entah investor beneran, saya nggak tahu dan saya nggak peduli. Yang saya peduli adalah saya lihat patternnya ini, dia ada sideways panjang. Beberapa kali kita trading di sini juga, ada yang cuan, ada yang cut loss karena sideways. Ya, ini sideways panjang banget. Nah, begitu dia breakout 21 Agustus, kita buy dan kita hold, baru profit taking sekarang ini. Maka dari itu kita bisa terhindar dari duit kita diem pada masa sideways ini dan duitnya bisa dipakai buat muter yang lain. Ada orang yang beli dari 1.000, ngehold, terus sampai naik terus, merem-merem gak ngerti strategi. Ada juga, ya lagi hoki aja. Tapi tidak sedikit juga ketika orang beli di bawah, sideways, terus kemudian turun. Aku kasih contoh ya. Ini saham epic banget di tahun 2021 yang lalu, semuanya serba teknologi, pom-pom semualah teknologi. Amerika teknologi oke, tapi Indonesia stage-nya itu masih belum di situ. Ini kayak Arto, Bang Jago tuh naik terus sideways, naik lagi, luar biasa nih naiknya ratusan %. Nah, kemudian dia sideways, ternyata dia sideways-nya diakhiri dengan turun. Nah, perhatikan Pani. Sama sideways-nya, tapi kemudian dia diakhiri dengan another breakout. Oke, next, what do we expect ke depan dengan adanya rally panjang ini? Pertanyaan, apakah dia akan sideways lagi panjang, baru kemudian breakout, atau sideways pendek doang lanjut rally lagi? Kita nggak pernah tahu. Yang M-Trade akan lakukan jika dia cuma sideways-nya sauprit doang, terus kemudian breakout dari 15.8, kita kan trading jangka pendek karena dia nggak ngebangun fondasi yang kuat.
Tapi kalau dia sideways-nya panjang, ini artinya sebenarnya yang di bawah tuh udah pada profit taking, berganti pemilik, breakout dari 15.825 atau 15.9 dengan volume transaksi tinggi dan dengan sideways panjang, maka kita akan buy. Panjang pendek bagaimana? Yaitu belajarnya di M-Trade Trading Academy. Mudeng nggak? Paham nggak? Kalau paham tulis paham, kalau nggak paham tulis aja nggak paham. Sambil aku mau kasih tahu buat kamu-kamu yang mau belajar tentang chart atau trading kayak gini, ini bisa dipakai ilmunya buat USD, buat kamu banyak hal lainnya lah ya. Belajar di M-Trade Start hari Sabtu tanggal 9 November jam 10. Daftar di emtrade.id garis miring LIVE boh lah. Ya wes pokoknya gitu, emtrade.id garis miring LIVE. Ya, daftarnya di situ teman-teman yang di TokTok yang dietnya boleh ke igoy aku INSTAGRAM aku, namanya @ellenmay_official. Tap di sini daftar sekarang ya. Oke. Hatur nuhun ya. Nyesel Miss belum masuk M-Trade, gak apa-apa, semua ada waktunya. Daftar akademinya gimana Miss? Ikut aja acara itu. Jadi kenapa sih yang mau daftar akademi harus ikut acara ini? Karena aku gak mau orang masuk langsung beli produk akademi kita, layanan akademi kita dengan ekspektasi dapat rekomendasi saham yang kayak gitu-gitu. Jadi kita educate dulu dalam webinar 2 jam ini, tanggal 9 November jam 10, daftarnya di belajar. Ini webinar gratis 2 jam di emtrade.id garis miring LIVE. Ini bukan sekedar penjelasan produk, tapi ini ada education-nya ya, tantangannya. Earnings projection. Earnings projection BCA tadi udah. Sekarang kita bahas Unilever. Unilever. Mari kita lihat ya, Unilever kinerjanya gimana? Laba bersihnya turun 26,9%. Wis matiin komennya matiin. Bikin Kak fokus. Labanya turun 26,9% ya. Dan menurut manajemen Unilever, penurunan pendapatan ini diakibatkan karena adanya pengurangan stok, terganggunya penjualan, dan juga terganggunya penjualan para distributor karena ketidakstabilan dan ketidakharmonisan pricing di antara berbagai channel. Terus masih berlangsungnya dampak boykot. Mari kita lihat Unilever, gimana kabarnya Unilever. Ya, Unilever hari ini turun lumayan signifikan, sekitaran 8%. Ya, jadi turun sekitaran 8% karena earningsnya nggak bagus. Tapi hari ini tuh dia yang aneh, dia tuh masih ketahan di area supportnya. Dan tadi pagi kita tuh ngamatin ya, dari tadi pagi kita amatin. Ini yang lucu gini. Meskipun jam 9 ada yang buang, jam 9, ini 24 Oktober. 24 Oktober aku maju terus sampai jam 9. Nah ini perhatikan di sini. Ini meskipun dia jatuh dengan volume transaksi yang besar 1 menit pertama, abis itu ini di sini tuh, ini tadi sampai tim kita tuh nyatetin loh. Ini volumenya berapa? Jadi perhatikan di sebelah kiri sini, ini kan ada volume ya. Ya, jadi perhatiin di sini. Ini volumenya 5894 M. Ini merah hijau ini dikumpulin terus. Ini ada buangan juga di sini di jam setengah 11. Dikumpulin terus, dikumpulin, dihitung sampai siang itu net buy. Kemudian sampai sore. Nah, sorenya ini yang bikin jadi net sell tuh di jam 4 sorenya. Jadi sebenarnya sampai siang, bahkan sampai sesi 2 itu masih ada net buy gitu. Jadi jam 4 sorenya itu buangan lumayan gede. Tapi kita objektif aja lah. Ya intinya hari ini tadi masih lumayan ketahan di supportnya, baru sore hari agak-agak breakdown. Besok kalau misalkan turun ya kita batasin resiko atau cut loss aja. Kira-kira kayak gitu ya. Terus kemudian kita lihat Cepin, Japfa, dan juga main gimana. Kemarin kita udah bahas 3 itu. Nah Japfa ini dia lagi mengenjot pasar ekspor sebanyak 460,8 ribu telur tetas ke Uni Emirates Arab. Chartnya gimana Japfa? Kemarin breakout, hari ini masih lanjut naik tapi ketahan resistance di level 1700. Swing trader udah mulai waspada profit taking ya. Jadi udah mulai waspada profit taking untuk swing trading. Dan Cepin bagaimana kabarnya? Cepin ini lagi diakumulasi oleh BlackRock, tapi kita jangan pakai
pertimbangan dia diakumulasi oleh siapa untuk beli. Nah, kebetulan hari ini tadi breakout dan memang ada review buy di sini. Kita mengantisipasi earnings date tanggal 29 Oktober. Ya, jadi 29 Oktober kita akan trading jangka pendek aja. Karena apa? Kalau earningsnya jelek, tanggal 29 Oktober dia bisa jatuh, dia bisa turun kayak Unilever. Next, Agro. Agro ya, perhatikan di sini dia sempat naik tinggi, dia jatuh lagi. Laba bersihnya naik signifikan 130%, jangan beli dulu deh. TAPG ini laba bersihnya naik 46,58%. Ini dia dibuang juga hari earnings hari ini ya. Jadi sebaiknya caw dulu aja. CPO udah mulai profit taking, banyak yang udah mulai profit taking. LSIP belum profit taking, tapi wait and see dulu. Terus Sril, Sritek, ini dinyatakan pilot berdasarkan hasil putusan sidang Pengadilan Negeri Niaga Semarang pada Senin lalu. Ya udahlah, bye bye Sril, Sritek. Oke, apalagi ya? Bahas pertanyaan. BBRI sudah, Michael Estiawanadi, PTBA, Bunayai, Inco. PTBA sama Inco ya. Kita bahas PTBA, gimana kabarnya PTBA. Breakdown. Avoid dulu. Inco. Hampir dikasih di best price-nya 4110. Ini pertahanan terakhir, kalau turun dari situ caw dulu ya. Jadi toleransinya di 4030 deh. Kenapa 4030? Toleransi stop loss. Jadi kenapa kita nunggu di situ? Karena di sini ada ekor-ekor dua ini. Sekitaran 4030 dia bisa kena gitu. Ya, jadi ada potensi dia akan slow down dikit. Kita lihat ngintip harga nikel yuk. Siapa ibu-ibu di sini kalau yang lagi deket mens bisa makan orang? Saya enggak kok. Saya cuman makan enak aja, nggak makan orang. Apalagi makan temen. Nikel turun beberapa hari terakhir ini. Dia mantul dikit ya, mantul dikit. Jadi kalau misalkan harga saham nikel ada turun dikit itu normal. Ini aku coba tarik satu garis di sini ya. Belum boleh deh, belum boleh. Ini belum boleh ditarik garis. Kalau aku mau tarik garis gini, tapi ini kayaknya masih bisa turun lagi, belum ngebentuk low. Jadi intinya buat Inco tuh masih di 41110 lah batasnya, di bawah itu batasi resiko. Ini juga sama, patternnya pattern flag ya. Ini pas kena 1640, 1650-an. Di bawah itu batasi resiko. Kira-kira kayak gitu teman-teman semuanya. Pokoknya kalau kamu gak siap stop loss, jangan trading saham. Terus apa dong pilihannya? Investasi saham. Loh, tapi investasi saham ada tantangannya, floating loss. Terus ada yang bilang, kalau floating loss tuh belum rugi karena belum dijual. Tetap aja kan kalau teman-teman yang masih pemula dakdikdukder juga gitu loh. Jadi investasi ada strateginya juga. Oke ya. Kira-kira itu aku lagi mempelajari strategi Warren Buffett untuk long term investing. Jadi ada beberapa hal yang aku mungkin bisa share secara singkat ke teman-teman semuanya. Mungkin satu hal penting ya, bicara tentang earnings, Warren Buffett itu ternyata dia lebih menggunakan rasio ROE daripada EPS dan juga daripada EBITDA. EBITDA itu earnings before interest, tax, amortization, and depreciation. Terus kemudian EPS itu laba perusahaan per lembar saham. Jadi Warren Buffett mengatakan yang paling mewakili melihat
perusahaan ini bisa menghasilkan laba secara efisien atau enggak, itu pakai strategi ROE gitu ya. Jadi ngelihat ROE. Nah, ada beberapa faktor yang lain yang diperhatikan juga. Tapi malam ini aku share satu itu dulu aja buat long term investing, dan tolong dibedakan dengan trading. Kira-kira kayak gitu ya. Bunda bawel sekali. Hus, semen belum? Nah, bener di komennya. Jutawan gaptek. Mari kita lihat semen. Tadi kita kan ngomongin, abis ngomongin pani terus kelupaan ngomongin semen ya. Semen ini supply-nya masih banyak. Jadi meskipun demand-nya dari 3 juta rumah dan program pemerintah banyak, tapi supply-nya masih banyak. Dan saat ini dia tuh bekas downtrend dari puncaknya di 14 ribuan. Jadi masih jauh banget ya, masih banyak banget nyangkuters di sini. Ini dia baru awal-awal bangun dari tidurnya. Ini sama kayak Bukalapak, ini baru awal-awal bangun dari tidurnya, kira-kira kayak gitu ya. Oke, jadi baru awal bangun dari tidurnya, sekarang lagi di retracement bagus, tapi retracement bagus, tapi kamu tetap harus bersabar. Gimana jelasinnya ya, karena panjang ilmunya, udah belajar aja. Start tanggal 9 November jam 10 pagi di M-Trade Start. Acara ini gratis tapi terbatas. Daftarnya di emtrade.id/LIVE. Wahyu Rain, percuma juga Yomis kalau gaya hidup para trader gak kayak Warren Buffett. Kenapa Warren Buffett bisa sederhana? Karena Warren Buffett fokusnya adalah bagaimana dia menambah aset. Banyak orang yang bekerja terus dan mengumpulkan uang, fokusnya supaya bisa beli ini dan beli itu. Jadi mungkin fokusnya beda, hobinya beda. Satu hobinya nambah aset. Udahlah, terlalu bawel malam hari ini ya. Oke, kita bahas watch list-nya yang tajam dan pastinya lebih straightforward buat M-Traders besok jam 8.15 pagi. Kalau udah pernah daftar lagi nggak? Ya tergantung kamu pernah nonton nggak M-Trade Start-nya. Kalau kamu nggak daftar doang nggak ditonton, ya daftar lagi lah. Kalau kamu daftar dan udah pernah nonton, ya silahkan. Kalau mau ngulang boleh, nggak ya silahkan. Kalau sudah daftar webinar, dimasukin grup WA ya, yes. Kalau udah daftar ini, otomatis kamu masuk ke WA community kita ya, itu dapat edukasi juga gitu. Jadi buat teman-teman pemula sangat membantu sekali, dan semuanya gretong, suka kan yang gretongan? Selamat malam semuanya, salam profit. Besok live dulu, off-nya. Besok live dulu off-nya. Besok off dulu live-nya karena saya ada urusan, saya mau ngelayap dari ada istrinya teman lagi passed away. Bye bye, good night. Terima kasih Chelsea, ajarin aku chess dong. Terima kasih Effendi, terima kasih Michael, terima kasih semuanya. Kak Ellen cantik banget di TokTok, jangan percaya. Filternya jahat banget di TokTok. Link daftarnya di mana ini loh, di komen emtrade.id/LIVE atau just DM aku aja M-Trade Start di Igoy. Selamat malam, salam profit, sehat selalu, cuan selalu, dan jangan cuman nyari rekomendasi nanti kamu kejebak pom-pom saham. Terima kasih Bu Jumailan, good morning buat yang di Kanada. Bye bye.